Ditanya istrinya, gimana suami? Pak, dia itu memang lelaki yang paling gak bertanggung jawab di seluruh dunia. Kebaikannya apa? Tidak ada baik-baiknya. Lu kok bisa anaknya berarti dia tidak ada baik-baiknya? Ya. Ketika seseorang itu melakukan kesalahan sekali, ya, kadang-kadang kemudian kita timpakan seluruh persoalan itu kepada orang lain. Sehingga kemudian kita tidak bisa lagi melihat kebaikan orang. Yang terlihat adalah keburukan. Ketika datang bermasalah, anak misalnya ujian yang betul 60, yang salah 40. Benar? Kok bisa salah sampai 40 gimana? Padahal yang 60 betul. Ketika ada masalah itu kemudian muncul. Sehingga kita ada nasihat supaya kita ini menghitung berapa banyak kita memuji orang dan berapa banyak kemudian kita menjadi orang. Ya. Berdasarkan setiap hal kebaikan yang dia lakukan kita puji, setiap keburukan kemudian kita berikan punishment. Kadang-kadang kemudian orang melakukannya secara tidak seimbang. Sekali melakukan kesalahan, diungkit-ungkit sepanjang hidup dan seolah-olah orang lain itu tidak punya kebaikan sama sekali. Yang terakhir buat kalian, ketika seseorang itu di dalam kehidupan kita itu ada masalah, kemudian kita diminta untuk mencari apa kebaikannya, menjadi susah. Maka langkah terakhir adalah kita menyadari bahwa setiap orang datang di dalam kehidupan kita itu adalah untuk memberikan pelajaran berharga. Kita ini hidup di antara 7 miliar manusia. Hidup di antara 7 miliar manusia. Anehnya, di antara 7 miliar manusia itu sebagian kecil saja yang pernah bertemu dengan kita. Dan di antara sebagian kecil orang yang pernah bertemu dengan kita itu kok selalu ada orang yang membuat kita itu merasa kaget. Di mana-mana begitu. Saya selama di Hidayatullah menjadi kontraktor itu sudah kurang lebih 9 kali kontraktor pindah kontrakan ya. Dari satu kontrakan rumah ke kontrakan yang lain itu kurang lebih 9 kali pindah rumah, gonta ganti tetangga. Ternyata tinggal dimanapun itu selalu ada orang yang jadi masalah itu ada. Ya, tinggal di sini ketemu orang seperti ini, di sini ketemu orang semacam ini. Ya, selalu ada orang yang semacam itu di dalam kehidupan. Maka langkah terakhir, ketika kita tidak bisa menentukan kebaikan orang lain, maka yakinlah bahwa orang-orang yang membuat kita sakit, orang-orang yang membuat kita jengkel, orang yang membuat marah, itu memang orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi pelajaran kepada kita, pelajaran yang menyakitkan, yang kemudian kita bisa mengambil pelajaran untuk bekal kita menghadapi kehidupan. Kadang-kadang pelajaran yang menyakitkan itu lebih membekas di dalam diri kita dibandingkan pelajaran yang menyenangkan. Saya punya pelajaran menyakitkan yang saya ingat sangat, walaupun itu cuma sekali saja. Beberapa tahun yang lalu ketika Ramadan tiba, menjelang Idul Fitri, saya mendapatkan kiriman uang dari kakak saya yang bekerja di Saudi. Uang itu dititipkan ke saya untuk diberikan kepada ibu saya. Selesai tarawih, saya ngisi kajian, kemudian saya pulang dengan mengendari dalam kondisi sangat ngantuk, membawa uang cukup banyak untuk saya. Tertidur, kemudian ketika mau turun, saya lihat saya jebol, uangnya habis. Ini pelajaran yang sangat menyakitkan, tetapi kemudian membuka begitu jalan. Sehingga begitu naik kemanapun sekarang ini, saya selalu ingat dompet saya, ingat HP saya. Dan sampai hari ini saya tidak pernah kecopetan. Kecopetan sekali membekas, saya tidak pernah melihat. Sementara juga puluhan ratusan orang yang memberi uang kepada saya, tapi saya lupa. Berapa kali saya diberi uang sama kalah, saya lupa. Ya, pelajaran-pelajaran yang menyenangkan begini cenderung kemudian tidak ada. Tetapi pelajaran yang menyakitkan semacam ini
cenderung kemudian membekas dan kemudian memberi pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita. Kalau langkah terakhir yang kemudian kita tidak bisa mengambil sebagai pelajaran dan kita tetap bersikukuh untuk menyimpan rasa sakit hati dan tidak mau memberi maaf kepada orang lain, maka bersiap-siaplah di dalam hidup ini kita akan selalu sakit hati. Ya, selalu jengkel, selalu sakit hati. Dan kalau sudah seperti ini, ada urusan yang lebih berat lagi nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia dipenuhi oleh rasa sakit hati, kedongkolan, lebih-lebih ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi tabungan kebaikan kita itu terkuras habis oleh orang-orang yang kita anggap menyakiti kita. Dia kita anggap menyakiti kita, padahal kita juga menyakiti dia berkali-kali. Sehingga kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengadilan nanti bisa jadi simpanan kebaikan kita itu akan habis, diambil oleh orang-orang yang ya kita bicarakan, kita riba, kita umbar aibnya terus-menerus, bisa jadi kebaikan kita itu habis. Di dunia kita tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik, ya akhirnya kita akan menjadi orang yang merugi. Selama kita tidak bisa memberi maaf kepada orang lain sekalian, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan kita hari ini dengan baik. Tidak mungkin. Kita juga tidak akan mungkin menjalani kehidupan besok itu dengan baik. Kenapa? Masih ada yang kita simpan di dalam hati kita. Pasti ada persoalan. Sehingga sekalian sangat tepat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar menjadi orang-orang yang pemaaf. Kita seperti inilah yang akan membersihkan jiwa kita dan akan membuat sehat jiwa kita dan juga membuat sehat jasmani kita. Dan yang lebih penting lagi, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan jiwa yang bersih, bebas dari tuntutan saudara-saudara kita, bebas dari persoalan-persoalan hak-hak agama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma a'inna fi sakaratil maut wa najatan min al-ahwal al-mustaqim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.